Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Yura. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal tryout kompetensi teknis ya. Namun ini khusus ke pedagogiknya saja. Jadi bukan soal-soal profesional, namun soal-soal pedagogik ini muncul di semua mapel ya. Jadi tidak hanya di mapel tertentu saja. Jadi muncul di PGSD, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA IPS dan lain sebagainya. Jadi ini pembahasannya sudah sampai part 2. Jadi bagi kalian yang belum nonton part 1-nya silahkan ditonton dahulu di video sebelumnya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini juga silakan di subscribe dahulu agar tidak ketinggalan info maupun pembahasan yang berkaitan dengan tes P3K. Kita langsung saja membahas soal yang pertama ya. Indikator menyebutkan benda-benda yang ada di kelas apabila dimasukkan dalam matriks kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuan berada pada posisi mana. Nah, di sini kata kuncinya adalah menyebutkan ya. Jadi kalau menyebutkan kemarin kan masuk ke faktual. Jadi antara A dan D. Nah, antara A dan D mana sih yang masuk ya? Saya kira kalau memahami ini tidak masuk ya, karena kalau hanya menyebutkan bendanya saja, kita tidak perlu memahaminya ya. Jadi misalnya pertanyaannya seperti ini, sebutkan nama-nama tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Nah, siswa itu kan tinggal menjawab pertanyaannya sesuai dengan apa yang mereka lihat ya, atau apa yang mereka ingat. Misalnya mereka menjawab ada pohon mangga, pohon kelapa, pohon pepaya, dan lain sebagainya. Jadi lebih masuk ke yang mengingat ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah C1 mengingat dan itu faktual ya. Kita buktikan di sini. Jadi menyebutkan nama-nama benda itu masuk ke C1 mengingat dan dimensi pengetahuannya adalah faktual. Soal berikutnya, rumusan indikator kata kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah, nah di sini kata kuncinya adalah menganalisis. Nah, kalian itu tidak perlu memusingkan kalimat setelahnya ya, seperti itu. Jadi di situ kalian tinggal mencari KKO mana sih yang masuk ke daftar menganalisis. Nah, di situ yang masuk adalah menelaah. Nah, tips dari saya, kalian harus sering-sering membaca ini ya. Jadi KKO dari ranah kognitif di sini. Jadi lama-lama kalau kalian sering membaca ya, kalian akan menghafal ya, akan hafal sendiri letaknya seperti itu. Jadi di situ kan kita buktikan menelaah itu masuk ke menganalisis ya. Jadi kita fokus ke menganalisis C4 saja. Di situ ada kata menelaah ya. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini soalnya tidak ikut ya. Sebenarnya pertanyaannya adalah pertanyaan mana yang sesuai dengan stimulus itu ya. Jadi, di situ ada gambar. Tipsnya adalah kalian harus memilih opsi atau pertanyaan yang mengarah ke gambar ya. Jangan bersifat umum. Nah, yang bersifat umum seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Sebutkan 2 contoh alat transportasi darat. Nah, transportasi darat itu kan banyak ya. Sebutkan 2 contoh, misalnya bisa mobil, bisa bis. Jadi tidak mengarah langsung apa yang ada di gambar. Juga ini ya, sama ya, bersifat umum. Nah, kita lihat opsi yang A, di mana alat transportasi tersebut digunakan. Nah, tersebut di sini kan maksudnya ya yang di gambar ini ya. Jadi itu cocok ya untuk dijadikan pertanyaan stimulus tersebut. Kita lanjut soal berikutnya, materi dan kognitif untuk kompetensi KD membandingkan siklus beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dalam upaya pelestarian adalah. Nah, sekali lagi kalian jangan memusingkan kalimat setelah KKO itu ya. Jadi sebenarnya membandingkan itu masuk kemana sih? Nah, membandingkan itu kan sudah sering keluar ya di pertanyaan sebelum-sebelumnya. Jadi itu kan masuk ke menganalisis ya. Jadi kalau menganalisis itu adalah C4. Kita buktikan di sini. Nah, menganalisis C4. Jadi ada kata membandingkan di situ. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Peserta didik berdiskusi dan melakukan penyelidikan, mencari data, referensi, atau sumber untuk bahan diskusi kelompok. Aktivitas pembelajaran di atas merupakan model problem-based learning pada sinteks. Nah, di sini sering banget keluar ya, jadi sinteks model pembelajaran seperti itu. Jadi, kalian harus mencari sumber bacaan yang membahas mengenai sinteks model-model pembelajaran ya. Jadi, sejauh ini yang saya lihat yang banyak masuk itu adalah
adalah dua ya. Jadi problem based learning dan project based learning. Jadi kalian kalau tidak hafal sinteksnya, kata kuncinya di sini adalah penyelidikan. Kalian cari mana sih opsi yang juga menyebutkan kata penyelidikan. Nah, itu kan di opsi yang B ya. Nah, kita buktikan apakah tips dari saya ini bisa digunakan ya untuk menyelesaikan soal pedagogik macam seperti ini. Jadi kan tips dari saya itu gunakan kata kunci ya untuk memudahkan menyelesaikan soal pedagogik. Nah, di sini tadi kegiatannya kan ini ya, peserta didik melakukan penyelidikan, mencari data referensi sumber untuk bahan diskusi kelompok. Nah, sinteksnya adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, kesimpulannya tips dari saya ini bisa ya dilakukan atau bekerja untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini ya. Kita lanjut soal berikutnya. Contoh aktivitas, siswa mengamati gambar bahan makanan, memprediksi hasil uji iodin dan menjelaskan bahwa amilum zat makanan sebagai sumber energi, mengolah dan menafsirkan data hasil percobaan, merumuskan kesimpulan pengaruh waktu terhadap kerja saliva. Aktivitas tersebut termasuk, nah di sini saya sudah rangkumkan ya, ini adalah langkah-langkah problem solving ya. Jadi ada masalah yang dipandang penting. Nah, kita lihat di soal, jadi masalahnya itu mereka itu kan mengamati gambar bahan makanan ya. Jadi yang diamati itu kita anggap sebagai masalahnya. Lalu mereka itu kegiatannya adalah memprediksi hasil uji iodin ya. Jadi kalau memprediksi di situ kan masuk ya ke langkah yang ini. Jadi analisa hipotesa. Hipotesa itu kan dugaan sementara ya. Jadi mereka itu melakukan prediksi lah ya. Lalu ada kegiatan analisa data sehingga akan mengambil kesimpulan ya. Di sini juga ada mereka itu mengolah dan menafsirkan data ya. Lalu pada akhirnya akan merumuskan kesimpulan. Jadi soal di sini masuk ke problem solving ya. Kita lanjut soal berikutnya. Tobi, pemuda dari desa bahagia, mengikuti lomba pidato bertema pahlawan di kecamatan. Dia tetap berangkat meski tidak ada bantuan dana dari desa. Tobi berhasil menyabet juara 1. Perilaku Tobi mencerminkan karakter. Nah, kata kuncinya adalah Tobi ini mengikuti lomba pidato temanya pahlawan. Berarti Tobi ini orang yang cinta tanah air atau nasionalis. Nah, kata kunci yang kedua adalah dia itu tetap berangkat meskipun tidak ada bantuan dana ya. Jadi Tobi ini adalah orang yang mandiri. Nah, jawaban untuk soal ini adalah nasionalis dan mandiri. Soal berikutnya, contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah, nah di sini kata kuncinya adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, kalau keterampilan berpikir tingkat tinggi itu kan kemarin dari C4 sampai C6 ya. Jadi tinggal kita cari saja mana KKO yang masuk ke C4 sampai C6. Nah, di situ kan membandingkan itu masuk ke C4 ya atau menganalisis, kita buktikan di sini. Nah, di sini kan menganalisis, mengevaluasi dan mencipta masuk ke kemampuan berpikir tingkat tinggi ya atau HOT. Sedangkan C1, C2 dan C3 itu masuk ke LOTS. Nah, di situ ada kata membandingkan ya. Jadi cocok ya untuk dijadikan jawaban benar di sini. Kita lanjut soal berikutnya. Untuk menilai siswa dalam memahami paragraf, guru meminta siswa menuliskan kembali dengan menggunakan kalimat sendiri. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? Nah, di sini kata kuncinya adalah memahami paragraf. Nah, kalau memahami itu masuk ke kognitif ya seharusnya ya. Nah, ini dia buktinya. Di sini memahami itu masuk ke ranah kognitif. Jadi kita cari penilaiannya itu yang penilaian kognitif. Nah, yang bukan penilaian kognitif kita eliminasi dahulu ya. Jadi penilaian praktik itu kan masuk ke penilaian keterampilan. Jadi itu kan tidak mungkin. Penilaian produk juga penilaian keterampilan. Nah, penilaian di tes tertulis dan tes lisan itu sama-sama masuk ke penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan. Namun mana sih yang cocok ya sebagai jawaban di soal ini? Nah, di sini kata kuncinya adalah menuliskan. Jadi itu masuk ke tes tertulis, tidak masuk tes lisan. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, sebelumnya ini adalah bukti juga ya bahwa tes tertulis itu masuk ke penilaian pengetahuan.
Keterampilan host sebagai critical dan creative thinking adalah, nah di sini kata kuncinya adalah critical dan creative thinking. Nah, ini dia sudah saya rangkumkan ya. Jadi di sini berpikir kritis ya. Jadi kalau di sana tadi menggunakan kata asingnya ya di soal. Jadi critical dan creative thinking. Nah, itu ada Frisco ya, ada focus, reason, inference, ada situation, ada clarity dan overview ya. Jadi jawaban untuk soal ini yang 6 elemen Frisco tadi ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini sama ya. Manakah soal yang paling tepat untuk stimulus berikut ini? Nah, tips dari saya sama ya. Jadi cari opsi yang tidak bersifat umum, langsung mengarah ke soal. Jadi kan kalau yang ini juga tidak mungkin ya, karena transportasi air itu kan banyak. Nah, ini dia ya, ada kata tersebut. Nah, kalau tersebut ini kan langsung mengarah ke ini ya. Jadi yang C juga bukan, terlalu umum, yang D juga bukan. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang B. Soal berikutnya, kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data disebut. Nah, di sini sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi bagi kalian yang belum menonton videonya, silakan ditonton dahulu mengenai perbedaan penilaian proyek, praktik, dan produk ya, judulnya ya. Silakan ditonton dahulu, dan juga saya ingin mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe ya sampai saat ini, silakan di subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan tes P3K, karena juga saya akan memberikan tips-tips untuk menyelesaikan soal-soal pedagogik ini. Nah, di sini kata kuncinya adalah periode dan waktu tertentu ya. Kalau ada waktunya itu masuk ke penilaian proyek ya, karena kalau penilaian proyek itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat ya, atau misalnya 1 hari saja. Jadi banyak tahapan yang harus dilakukan ya, karena semua tahapan itu dinilai seperti pengumpulan bahan, perencanaan pembuatan proyeknya, sampai menghasilkan hasilnya itu dinilai ya kalau di penilaian proyek. Jadi di situ saya kasih penjelasan singkatnya saja. Kalau penilaian praktik itu biasanya siswa diminta melakukan sesuatu ya, atau mendemonstrasikan sesuatu. Misalnya siswa itu diminta untuk membaca pidato ya di depan kelas seperti itu, atau membaca puisi, atau mempresentasikan hasil percobaan ya, itu masuk ke penilaian praktik. Kata lainnya juga penilaian kinerja atau unjuk kerja ya. Kalau penilaian produk ini biasanya fokus yang dinilai itu lebih ke produknya ya, jadi ada hasil akhirnya seperti itu dan berbentuk produk. Nah, misalnya produknya itu siswa diminta untuk membuat kerajinan gelang ya dari biji-bijian seperti itu. Nah, kadang dibikin kalung. Nah, di situ kan ada nilai jualnya ya, ada komersilnya seperti itu, bersifat komersil, dan juga dinilai keindahannya misalnya, atau juga kerajinan dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lagi ya, misalnya bungkus permen untuk dijadikan dompet, tas, dan lain sebagainya. Itu masuk ke penilaian produk ya. Kalau penilaian tertulis di sini tidak masuk ke penilaian keterampilan ya. Jadi ini tadi masuk ke penilaian pengetahuan. Kita lanjut soal berikutnya. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari, nah di sini kata kuncinya adalah peserta didik itu melakukan sesuatu sampai mendapatkan respon yang tepat. Nah, berarti kan mereka terus ya mencoba-coba seperti itu. Lalu mereka itu akan menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Nah, berarti kan apa yang mereka sudah coba itu error ya, tidak sesuai seperti itu. Jadi itu masuk ke trial and error. Karena trial di sini artinya adalah mencoba ya.
Soal berikutnya, siswa melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Merupakan salah satu sinteks project based learning tahap. Nah, di sini juga ditanyakan sinteksnya ya. Jadi sering sekali soal seperti ini ya. Jadi kalian harus benar-benar memahami sinteks dari masing-masing model pembelajaran ya. Kali ini adalah project based learning. Jadi di sini masuk ke ini ya. Guru itu memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek ya. Nah, dari kata mana kata kuncinya? Jadi kan mencatat setiap tahapan, mendiskusikan. Jadi mereka itu gurunya memonitoring ya keaktifan peserta didiknya dan perkembangan proyeknya. Nah, ini dia buktinya ya. Jadi kegiatan ini masuk ke sinteks yang ini ya. Soal berikutnya, kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri semuanya. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah, nah di sini kata kuncinya adalah ini ya, melibatkan secara maksimal itu masuk ke inquiry learning ya. Silahkan kalian bagi yang belum nonton, silahkan tonton pembahasannya di video sebelumnya ya, mengenai cara membedakan model pembelajaran. Nah, saya jelaskan singkatnya saja, kalau problem based learning ini biasanya kata kuncinya adalah menuntut siswa untuk berpikir kritis ya, untuk memecahkan masalah yang ada. Kalau discovery learning itu adalah penemuan ya, namun penemuannya hanyalah penemuan biasa. Contohnya adalah membuktikan luas permukaan bola. Jadi siswa itu kan hanya tinggal menerapkan rumusnya seperti itu ya. Kalau project based learning itu berbasis proyek ya, jadi akan ada hasil akhirnya berbentuk proyek seperti itu. Soal berikutnya, KD membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Pengembangan materi pengayaan KD tersebut adalah, nah di sini kalian sekali lagi jangan terlalu memusingkan kalimat setelahnya ya, tinggal fokus ke KKO-nya ya. Jadi kalau membandingkan itu kan masuk ke menganalisis ya tadi ya. Nah, ini dia buktinya. Seperti itu. Nah, kalian diusahakan sering membaca ini ya. Jadi kalian kalau tidak bisa hafal, paling tidak kalian sudah ingatlah ya, itu letaknya di mana. Jadi sekiranya itu masuk ke C berapa seperti itu. Nah, bagi kalian yang menonton video ini, kalian itu berkesempatan mengerjakan kuis kompetensi teknis khusus pedagogik ya. Nanti juga ada timernya seperti itu. Soalnya adalah 30 soal ya. Silakan seperti biasa komen menyertakan alamat email ya di bawah ya. Jadi sebagai bukti kalian sudah benar-benar memahami ya penjelasan saya seperti itu. Nanti itu akan mengukur kemampuan kalian. Jika nilainya bagus, berarti kalian sudah menyerap pembahasan dari saya seperti itu. Jika belum, silahkan ditonton lagi pembahasannya seperti itu. Sekian, jangan lupa di komen, di like, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.